Pernahkah kamu membayangkan bekerja di dalam sebuah UFO raksasa yang mendarat di tengah taman hijau yang subur? Selamat datang di Apple Park, markas besar Apple di Cupertino, California. Ini bukan sekadar kantor biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang disebut-sebut sebagai kantor paling futuristik di dunia. Mengapa bisa begitu? Mari kita telusuri rahasia di balik desain jenius Apple Park. Semuanya berawal dari sebuah visi. Visi dari sang legenda, Steve Jobs. Sebelum meninggal, Jobs memiliki mimpi untuk membangun sebuah kampus yang tidak terasa seperti kantor, melainkan sebuah tempat peristirahatan di tengah alam. Ia ingin sebuah tempat di mana para insinyur dan desainer terbaik dunia bisa berkolaborasi dan menciptakan inovasi tanpa batas. Visi ini kemudian diwujudkan oleh Tim Cook dan timnya. Pembangunan dimulai pada tahun 2014 dan memakan biaya yang fantastis, diperkirakan mencapai $5 miliar. Proyek megah ini melibatkan arsitek ternama dunia, Norman Foster, dan firma arsitekturnya, Foster Tambah Partners. Mereka bekerja keras untuk menerjemahkan impian Jobs menjadi sebuah kenyataan yang menakjubkan. Hasilnya adalah sebuah bangunan utama berbentuk cincin sempurna, yang sering dijuluki The Spaceship atau pesawat luar angkasa. Dengan luas lebih dari 175 hektar, bangunan ini seolah melayang di atas lanskap hijau yang luas. Konsep utamanya adalah perpaduan antara teknologi canggih, keindahan alam, dan estetika minimalis khas Apple. Cincin raksasa ini dirancang untuk menghilangkan batas antara ruang dalam dan luar, menciptakan aliran yang mulus dan mendorong interaksi antar karyawan. Bayangkan berjalan dari satu departemen ke departemen lain sambil menikmati pemandangan taman yang asri. Apple Park bukan sekadar bangunan megah, tapi juga sebuah pernyataan tentang komitmen Apple terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu kampus paling hijau di dunia. Lebih dari 80% areanya adalah ruang terbuka hijau, di mana lebih dari 9.000 pohon asli California ditanam. Pohon-pohon ini tidak hanya untuk keindahan, tapi juga untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Bahkan ada kebun buah, sayur, dan herbal yang hasilnya digunakan di kafetaria kampus. Yang lebih mengesankan lagi adalah bagaimana Apple Park mendapatkan energinya. Atap bangunan cincin ini sepenuhnya ditutupi oleh panel surya, membentuk salah satu instalasi surya atap terbesar di dunia. Panel ini mampu menghasilkan hingga 17 megawatt listrik, cukup untuk memenuhi 75% kebutuhan listrik kampus pada jam-jam sibuk. Sisanya dipasok oleh sel bahan bakar dan sumber energi bersih lainnya. Apple Park dirancang untuk menjadi salah satu gedung perkantoran paling hemat energi di dunia, beroperasi 100% dengan energi terbarukan. Masuk ke dalam, kita akan menemukan lebih banyak lagi fitur inovatif. Dinding eksterior dan interior bangunan utama terbuat dari panel kaca melengkung terbesar di dunia. Kaca ini tidak hanya memberikan pemandangan panorama 360 derajat ke taman, tapi juga memaksimalkan pencahayaan alami, mengurangi kebutuhan akan lampu buatan. Bangunannya juga dirancang untuk bernapas. Apple Park tidak bergantung pada sistem pemanas atau pendingin udara tradisional selama 9 bulan dalam setahun. Sebaliknya, sistem ventilasi alami yang canggih memungkinkan udara segar dari luar mengalir ke seluruh gedung, menciptakan suhu yang nyaman dan kualitas udara yang lebih baik. Desain interiornya pun tak kalah revolusioner. Dengan konsep ruang kerja terbuka, tidak ada kubikel-kubikel yang membatasi. Tujuannya jelas, yaitu mendorong kolaborasi. Steve Jobs percaya bahwa pertemuan yang tidak direncanakan dan percakapan spontan adalah sumber dari ide-ide besar. Di Apple Park, seorang insinyur perangkat lunak bisa saja bertemu dengan seorang desainer industri saat mengambil kopi, dan dari sana lahirlah inovasi baru. Untuk mendukung kesejahteraan karyawan, kampus ini dilengkapi dengan pusat kebugaran seluas 10.000 meter persegi, kafetaria raksasa yang bisa menampung ribuan orang, serta jalur lari dan sepeda sepanjang beberapa kilometer yang berkelok-kelok di antara pepohonan. Semua ini adalah cerminan dari filosofi Steve Jobs. Ia tidak hanya ingin membangun kantor, tetapi sebuah lingkungan kerja yang menginspirasi. Sebuah tempat di mana batasan antara pekerjaan, alam, dan kehidupan menjadi kabur. Ia percaya bahwa lingkungan yang indah dan dirancang dengan baik akan mendorong orang untuk melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup mereka. Integrasi sempurna antara teknologi, alam, dan desain yang kita lihat di Apple Park adalah warisan nyata dari visi Jobs. Tentu saja, proyek sebesar ini tidak luput dari kontroversi.
biaya pembangunan yang sangat tinggi menjadi sorotan utama. Banyak yang mempertanyakan apakah uang sebanyak itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, ada juga kritik mengenai desainnya yang sangat tertutup dan eksklusif. Apple Park memang dirancang untuk karyawan, bukan untuk publik, sehingga aksesnya sangat terbatas. Beberapa kritikus arsitektur juga berpendapat bahwa meskipun indah, desain cincin yang masif bisa jadi kurang praktis dan membuat navigasi di dalamnya menjadi sulit. Namun terlepas dari kritik yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa Apple Park telah menetapkan standar baru dalam arsitektur korporat. Pengaruhnya terhadap dunia desain sudah mulai terasa. Banyak perusahaan kini mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya fungsional, tapi juga sehat, berkelanjutan, dan inspiratif. Apple Park menunjukkan bahwa kantor bisa menjadi lebih dari sekadar tempat untuk bekerja, tapi juga sebuah ekosistem yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan kesejahteraan. Pada akhirnya, Apple Park adalah lebih dari sekadar gedung. Ia adalah simbol dari identitas Apple itu sendiri, inovatif, ambisius, dan selalu berpikir ke depan. Desainnya yang futuristik bukan hanya untuk pamer, tapi merupakan manifestasi fisik dari visi perusahaan untuk masa depan. Apple Park adalah sebuah eksperimen besar dalam desain tempat kerja, dan keberhasilannya akan terus menginspirasi cara kita membangun dan bekerja di masa yang akan datang. Ia menjadi bukti bahwa ketika visi, teknologi, dan alam bersatu, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sebagai kampus yang super besar, Apple Park juga harus jadi kampus hijau. Apple menanam lebih dari 9.000 pohon di seluruh area kampus, menciptakan pemandangan yang benar-benar asri. Tujuannya adalah untuk mengembalikan 80% lahan yang tadinya tertutup aspal dan beton menjadi ruang hijau, persis seperti kondisi alam California dulu. Pohon-pohon ini bukan sembarang pohon, loh. Ada pohon buah-buahan seperti aprikot, apel, dan plum, yang hasilnya bisa dipanen dan disajikan di kafetaria kampus. Konsep dari kebun ke meja ini benar-benar diterapkan di sini. Untuk urusan energi, Apple Park bisa dibilang mandiri. Atap bangunan utamanya dilapisi panel surya seluas 700.000 kaki persegi, yang mampu menghasilkan 17 megawatt listrik. Ini adalah salah satu instalasi panel surya atap terbesar di dunia. Energi ini cukup untuk memenuhi 75% kebutuhan listrik kampus pada jam-jam sibuk, dan sisanya dipasok dari sumber energi bersih lainnya. Jadi, Apple Park 100% ditenagai oleh energi terbarukan. Dengan semua ini, Apple Park menjadi contoh nyata komitmen Apple dalam mengurangi jejak karbon dan mempromosikan keberlanjutan. Sekarang, kita masuk ke fitur inovatif dan teknologi canggih yang bikin Apple Park makin terasa seperti datang dari masa depan. Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan kaca. Dinding luar bangunan utama hampir seluruhnya terbuat dari panel kaca melengkung terbesar di dunia. Ada lebih dari 3.000 panel kaca yang dipasang untuk menciptakan fasad yang mulus dan transparan. Tujuannya bukan cuma estetika, tapi juga untuk memaksimalkan pencahayaan alami di dalam gedung, mengurangi kebutuhan akan lampu listrik, dan memberikan pemandangan taman yang indah dari setiap sudut. Selain itu, Apple Park dirancang sebagai salah satu bangunan dengan ventilasi alami terbesar di dunia. Gedung ini bisa bernapas. Sistem ventilasi cerdas memungkinkan udara segar mengalir bebas ke seluruh bangunan selama 9 bulan dalam setahun. Jadi, mereka tidak perlu menyalakan pemanas atau pendingin udara terus-menerus. Sirip-sirip beton berlubang di bagian bawah kanopi atap membantu mengalirkan udara hangat keluar, sementara udara sejuk dari luar masuk. Ini membuat suhu di dalam tetap nyaman secara alami dan sangat efisien dari segi energi. Di dalam, desain interiornya sangat terbuka dan minimalis. Tidak ada banyak sekat atau kubikel yang membatasi. Tujuannya adalah untuk mendorong kolaborasi dan interaksi spontan antar karyawan dari berbagai tim. Meja kerja dirancang khusus dan bisa diatur ketinggiannya. Jadi karyawan bisa memilih untuk bekerja sambil duduk atau berdiri. Semua detail, mulai dari gagang pintu hingga tombol lift, dirancang dengan sangat presisi, mencerminkan obsesi Apple terhadap detail yang sempurna. Desain Apple Park benar-benar berfokus pada kesejahteraan karyawan dan mendorong kolaborasi. Ruang kerja yang terbuka dirancang agar karyawan dari divisi yang berbeda bisa bertemu dan berinteraksi secara kebetulan. Steve Jobs percaya bahwa pertemuan tak terduga inilah yang seringkali memicu ide-ide paling brilian.
Jalur pejalan kaki dan sepeda sepanjang beberapa kilometer juga sengaja dibuat melintasi taman agar karyawan lebih banyak bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Selain ruang kerja, ada juga fasilitas penunjang yang luar biasa. Ada pusat kebugaran dan kesehatan seluas 100.000 kaki persegi, lengkap dengan studio yoga, ruang ganti mewah, dan layanan kesehatan. Kafetaria utamanya bisa menampung ribuan orang sekaligus, dengan pintu kaca setinggi 4 lantai yang bisa dibuka saat cuaca cerah, menciptakan suasana makan di ruang terbuka. Semua ini dirancang agar karyawan merasa nyaman, sehat, dan terinspirasi untuk menciptakan produk-produk terbaik. Di balik semua kemegahan ini, ada visi kuat dari Steve Jobs. Jauh sebelum meninggal, Jobs sudah punya mimpi untuk membangun kampus yang bukan sekadar kantor, melainkan sebuah pusat kreativitas dan inovasi. Dia ingin menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dengan alam, tempat di mana para insinyur dan desainer bisa merasa terinspirasi setiap hari. Jobs sendiri yang memilih arsitek Norman Foster dan terlibat langsung dalam tahap awal desainnya. Dia membayangkan sebuah bangunan yang tidak terlihat seperti gedung perkantoran biasa, melainkan lebih seperti sebuah taman yang indah. Filosofi Jobs tentang kesederhanaan, keindahan, dan fungsionalitas tercermin dalam setiap detail Apple Park. Mulai dari bentuk cincin yang melambangkan keabadian dan kesatuan, hingga penggunaan material alami seperti kayu dan batu. Integrasi antara teknologi canggih dan keindahan alam adalah inti dari visi Jobs. Dia percaya bahwa lingkungan tempat kita bekerja punya pengaruh besar terhadap kualitas hasil kerja kita. Apple Park adalah perwujudan fisik dari filosofi tersebut, sebuah monumen yang didedikasikan untuk inovasi. Namun, seperti proyek raksasa lainnya, Apple Park juga tidak luput dari kontroversi dan kritik. Salah satu kritik terbesar adalah biayanya yang fantastis, mencapai sekitar 5 miliar dolar. Banyak yang mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu benar-benar sepadan, terutama ketika biaya tersebut bisa dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk. Beberapa analis bahkan khawatir biaya ini akan membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Kritik lain datang dari segi desainnya. Meskipun konsep kantor terbuka dirancang untuk mendorong kolaborasi, beberapa karyawan dilaporkan merasa terganggu karena kurangnya privasi. Ada juga laporan awal tentang karyawan yang menabrak dinding kaca karena terlalu transparan. Selain itu, lokasi Apple Park yang berada di pinggiran kota Cupertino membuat karyawan sangat bergantung pada mobil pribadi, yang sedikit bertentangan dengan citra ramah lingkungannya. Meskipun Apple menyediakan shuttle bus dan mendorong penggunaan sepeda, masalah ketergantungan pada mobil tetap menjadi sorotan. Dari sisi publik, akses ke Apple Park sangat terbatas. Selain Apple Park Visitor Center yang terbuka untuk umum, seluruh area kampus adalah zona eksklusif untuk karyawan. Ini membuat sebagian masyarakat lokal merasa terasing dari proyek megah yang dibangun di lingkungan mereka. Ada juga kekhawatiran tentang dampak pembangunan besar-besaran ini terhadap harga properti dan lalu lintas di sekitarnya. Terlepas dari semua kontroversi itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Apple Park telah memberikan pengaruh besar pada dunia arsitektur dan desain korporat. Ini menjadi standar baru tentang bagaimana sebuah kantor pusat seharusnya dibangun. Penekanannya pada keberlanjutan, energi terbarukan, dan integrasi dengan alam telah menginspirasi banyak perusahaan lain untuk memikirkan kembali desain kantor mereka. Perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google dan Amazon juga sedang membangun kampus-kampus baru dengan konsep serupa yang mengutamakan ruang hijau dan desain yang ramah lingkungan. Apple Park membuktikan bahwa sebuah bangunan bisa menjadi lebih dari sekadar tempat kerja. Ia bisa menjadi pernyataan visi, budaya, dan nilai-nilai sebuah perusahaan. Ini mendorong para arsitek dan pengembang untuk berpikir lebih kreatif dalam menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga inspiratif dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Apple Park lebih dari sekadar markas besar sebuah perusahaan teknologi. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur yang mencerminkan visi masa depan Apple. Dengan memadukan teknologi canggih, desain yang menakjubkan, dan komitmen kuat terhadap lingkungan, Apple Park telah menciptakan sebuah standar baru untuk lingkungan kerja di abad ke-21. Ini adalah simbol kesuksesan Apple, perwujudan dari filosofi Steve Jobs, dan sebuah warisan yang akan terus menginspirasi dunia arsitektur dan desain untuk tahun-tahun mendatang. Apple Park bukan hanya tentang membangun kantor, tapi tentang membangun masa depan. Selamat datang kembali di kanal kami. Di video sebelumnya,
kita sudah membahas sekilas tentang sejarah dan visi di balik Apple Park. Sekarang, mari kita selami lebih dalam keajaiban arsitektur dan teknologi yang membuatnya begitu istimewa. Desain Apple Park adalah perpaduan sempurna antara teknologi, alam, dan estetika modern. Bangunan utamanya, yang sering dijuluki The Spaceship atau pesawat luar angkasa, adalah sebuah cincin raksasa yang berdiri di atas lahan seluas 175 hektar. Desain melingkar ini bukan sekadar untuk keindahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan aliran tanpa akhir, di mana tidak ada awal atau akhir, mendorong pergerakan dan interaksi antar karyawan dari berbagai departemen. Untuk menghubungkan semua area kampus, Apple Park dirancang dengan banyak sekali ruang terbuka hijau, jalur pejalan kaki, dan bahkan jalur sepeda. Salah satu pilar utama desain Apple Park adalah keberlanjutan. Ini bukan sekadar kantor, melainkan sebuah kampus hijau raksasa. Bayangkan, ada lebih dari 9.000 pohon yang ditanam di seluruh area. Banyak di antaranya adalah pohon buah-buahan asli California. Tujuannya adalah mengembalikan keanekaragaman hayati ke area tersebut. Lebih dari itu, atap bangunan utama sepenuhnya dilapisi oleh panel surya, menjadikannya salah satu instalasi surya atap terbesar di dunia. Panel ini mampu menghasilkan energi hingga 17 megawatt, cukup untuk memenuhi sekitar 75% kebutuhan listrik kampus pada jam-jam sibuk. Sisanya dipasok dari sumber energi terbarukan lainnya, menjadikan Apple Park 100% ditenagai oleh energi bersih. Ini adalah bukti nyata komitmen Apple dalam mengurangi jejak karbonnya. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur inovatifnya. Apple Park menggunakan panel kaca melengkung terbesar di dunia. Panel-panel kaca raksasa ini tidak hanya memberikan pemandangan panorama ke taman di sekitarnya, tetapi juga memaksimalkan pencahayaan alami, mengurangi ketergantungan pada lampu buatan. Selain itu, ada sistem ventilasi alami yang sangat canggih. Bangunan ini dirancang untuk bernapas. Udara segar dapat mengalir bebas masuk dan keluar, sehingga sistem pemanas dan pendingin tidak perlu dinyalakan selama 9 bulan dalam setahun. Ini semua diatur oleh teknologi smart building yang canggih untuk mengoptimalkan suhu dan kenyamanan bagi para karyawan. Di dalamnya, desain interior yang terbuka menciptakan lingkungan kerja yang sangat kolaboratif, memotivasi kreativitas, dan memecah sekat antar tim. Berbicara soal karyawan, kesejahteraan mereka adalah fokus utama. Desain Apple Park sengaja dirancang untuk mendorong kolaborasi spontan. Dengan ruang terbuka, jalur pejalan kaki yang saling bersilangan, dan fasilitas bersama, karyawan dari tim yang berbeda didorong untuk bertemu, berinteraksi, dan bertukar ide. Ada pusat kebugaran seluas 100.000 kaki persegi, kafetaria raksasa dengan pilihan makanan sehat, serta banyak ruang rekreasi lainnya. Konsep open office di sini bukan sekadar tren, melainkan sebuah filosofi untuk menciptakan fleksibilitas kerja dan merangsang lahirnya ide-ide besar berikutnya, persis seperti yang sering terjadi saat orang-orang dari latar belakang berbeda bertemu secara tidak sengaja. Semua ini berakar dari filosofi mendiang Steve Jobs. Jauh sebelum pembangunan dimulai, Jobs memiliki visi untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak terasa seperti kantor, melainkan seperti surga alami yang dapat menginspirasi inovasi dan kreativitas. Dia percaya bahwa lingkungan fisik tempat kita bekerja sangat memengaruhi kualitas pekerjaan kita. Pengaruh filosofi Jobs ini terlihat jelas di setiap sudut Apple Park, integrasi yang mulus antara teknologi canggih, keindahan alam, dan desain yang simpel namun fungsional. Ini bukan sekadar gedung, tapi manifestasi fisik dari DNA Apple itu sendiri. Tentu saja, proyek sebesar ini tidak luput dari kontroversi. Kritik utama tertuju pada biayanya yang fantastis, mencapai sekitar 5 miliar dolar. Banyak yang mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu benar-benar sepadan. Ada juga protes dari sebagian masyarakat mengenai akses publik yang sangat terbatas dan dampak konstruksi besar-besaran terhadap lingkungan sekitar pada awalnya. Selain itu, beberapa pengamat desain menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan estetika yang begitu dominan dengan fungsionalitas sehari-hari bagi para pekerja di dalamnya. Namun, di luar kontroversi tersebut, Apple Park telah memberikan pengaruh besar bagi masa depan arsitektur. Gedung ini menjadi standar baru dalam desain kampus perusahaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Banyak perusahaan teknologi lain kini mulai terinspirasi untuk membangun kantor yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mengutamakan efisiensi energi, keberlanjutan, dan kesejahteraan karyawan. Apple Park menunjukkan bahwa sebuah kantor bisa menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja,
tapi juga sebuah pernyataan tentang nilai-nilai dan visi masa depan sebuah perusahaan. Sebagai kesimpulan, Apple Park adalah cerminan sempurna dari visi Apple. Ini bukan sekadar markas besar, melainkan simbol kesuksesan, inovasi, dan komitmen terhadap masa depan yang lebih baik. Melalui perpaduan desain arsitektur yang jenius, teknologi berkelanjutan, dan fokus pada kolaborasi manusia, Apple telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar futuristik. Gedung ini tidak hanya membentuk cara karyawan Apple bekerja hari ini, tetapi juga akan terus menginspirasi desain kampus perusahaan dan kota-kota di seluruh dunia untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pendapatmu tentang Apple Park? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.